Indra Syafri di ujung tanduk, minta maaf dan siap mundur. Akankah PSSI memecatnya? Kegagalan Timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia 2025 berujung pada nasib tak menentu bagi sang pelatih Indra Syafri. Skuad Garuda Nusantara harus angkat koper lebih awal setelah hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan di fase grup. Hasil ini tentu jauh dari harapan mengingat target utama yang diberikan PSSI adalah lolos ke Piala Dunia U-Strip 20. Pada laga terakhir melawan Yaman, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0. Hasil tersebut menempatkan tim di peringkat ketiga grup C dengan 1 poin saja, gagal melaju ke fase gugur. Seusai pertandingan, Indra Syafri mengakui tanggung jawabnya atas kegagalan ini dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya mewakili tim dan pribadi sebagai pelatih meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Saya tidak bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia, ungkap Indra Syafri dalam konferensi pers setelah laga melawan Yaman. Pelatih 62 tahun itu menyebut bahwa dirinya hanya memiliki waktu sekitar 1 tahun untuk membangun tim. Selama periode tersebut, ia mendapatkan 3 target utama dari PSSI, juara AFF U-Strip 19 2024, lolos ke Piala Asia U-Strip 20, dan yang terakhir, tiket ke Piala Dunia U-Strip 20. Dari ketiga target itu, hanya yang terakhir yang gagal terpenuhi. Saya menerima tim ini pada Desember 2023. Dalam 1 tahun ini, ada 3 target yang harus saya penuhi. Saya berhasil membawa tim juara Piala AFF U-Strip 19 dan lolos ke Piala Asia, tapi saya gagal di Piala Dunia U-Strip 20. Sekali lagi, saya minta maaf, tambahnya. Meski gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia U-Strip 20, Indra tetap mengapresiasi dukungan penuh dari PSSI. Ia mengungkapkan bahwa federasi selalu memberikan bantuan dan mendukung semua program yang telah disusun. Saya sangat berterima kasih kepada PSSI yang sudah mendukung semua roadmap dan program latihan saya, ujarnya. Kegagalan di Piala Asia U-Strip 20 tentu membuat posisi Indra Syafri menjadi sorotan. Pelatih asal Sumatera Barat itu menyatakan siap menerima segala keputusan yang diambil oleh PSSI, termasuk kemungkinan pemecatan. Mengenai apakah saya harus dievaluasi diganti atau keputusan lain, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI, tegas Indra. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak gentar jika harus menghadapi konsekuensi berat atas kegagalan ini. Menurutnya, melatih Timnas Indonesia adalah tugas negara yang harus dipertanggungjawabkan secara ksatria. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun risiko dari kegagalan ini, saya siap. Ini bukan sekadar posisi pelatih, ini tanggung jawab besar bagi sepak bola Indonesia, imbuhnya. Rekam jejak Timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia 2025. Timnas Indonesia U-Strip 20 mengawali perjalanan di Piala Asia U-Strip 20 dengan hasil yang kurang memuaskan. Di laga pembuka, Donitri Pamungkas dan kawan-kawan harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Iran. Laga kedua pun tak jauh berbeda, Garuda Nusantara takluk 1-3 dari Uzbekistan. Harapan terakhir untuk lolos ke fase gugur pupus setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Yaman. Hasil ini tentu mengecewakan mengingat persiapan yang dilakukan cukup matang. Meski begitu, beberapa pihak menilai bahwa skuad ini masih dalam proses perkembangan dan butuh waktu lebih untuk menjadi lebih kompetitif di tingkat Asia dan dunia. Masa depan Timnas U-Strip 20. Terlepas dari kegagalan di Piala Asia U-Strip 20, Timnas Indonesia U-Strip 20 tetap memiliki potensi besar. Generasi muda sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif, terutama setelah keberhasilan menjuarai Piala AFF U-Strip 19 dan lolos ke Piala Asia. Kini, keputusan ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan tetap mempercayakan posisi pelatih kepada Indra Syafri atau mencari sosok baru yang bisa membawa timnas U20 ke level yang lebih tinggi? Yang jelas, sepak bola Indonesia butuh perbaikan dan strategi baru agar bisa lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan evaluasi yang mendalam dan dukungan penuh dari semua pihak, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia U-Strip 20 akan bangkit dan kembali berjuang untuk meraih prestasi di masa depan. Masyarakat Indonesia tentu berharap kegagalan kali ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk membangun tim yang lebih kuat di turnamen mendatang. Timnas Indonesia punya senjata rahasia di lini tengah dan depan. Piala Dunia 2026 makin dekat. Timnas Indonesia kini sudah mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pada jeda internasional bulan Maret 2025, Garuda akan menghadapi 2 laga berat, yakni melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Kabar baiknya, Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama untuk mendapatkan tambahan amunisi di lini tengah dan serang, karena Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, akan melakoni debutnya dalam pertandingan tersebut. Salah satu tambahan yang paling dinanti adalah kehadiran oleh Romani, pemain asal Oxford United yang diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan Indonesia. Kehadiran Romani ini memberikan harapan baru bagi Timnas yang selama ini dinilai kurang produktif dalam mencetak gol. Bagi para penggemar bola tanah air, tentu kehadiran Romani ini cukup menggembirakan karena dia diharapkan bisa memberi warna baru dan meningkatkan daya gedor Timnas Indonesia. Namun ada satu nama yang sempat mencuri perhatian para penggemar sepak bola Indonesia, yaitu Jairo Riedewald. Gelandang berusia 26 tahun yang kini membela Royal Antwerp itu sebelumnya dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini tengah Garuda. Riedewald diyakini bisa menjadi pasangan yang pas untuk Tom Haye di sektor tengah. Namun sayangnya, proses naturalisasi Riedewald tampaknya terhambat dan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sampai saat ini belum ada kabar terbaru yang memastikan apakah Riedewald akan bergabung dengan Timnas Indonesia atau tidak. Meski begitu, lini tengah Timnas Indonesia tidak kekurangan pilihan. Saat ini sudah ada beberapa pemain yang bisa mengisi posisi gelandang tengah, diantaranya Ivar Jenner dan Nathan Chuaon. Jenner, meskipun masih bermain di level U-Strip 21 bersama Jong Utrecht, tampil cukup menjanjikan. Di sisi lain, Nathan Chuaon yang bermain untuk Swansea City sebenarnya memiliki potensi besar, tapi sayangnya ia jarang diberi kesempatan tampil di tim utama. Hal ini tentu menjadi perhatian Kluivert yang lebih suka melihat pemain tampil secara reguler di klubnya. Jika Riedewald belum juga bisa bergabung, nama Jenner akan menjadi kandidat kuat untuk mendampingi Haye di lini tengah. Tapi tentu saja ada tantangan bagi Jenner karena ia masih berada di level U-Strip 21. Oleh karena itu, Kluivert mungkin akan mencari alternatif lain untuk memperkuat sektor tengah Timnas Indonesia. Salah satu alternatif menarik adalah Justin Hubner, pemain yang sebenarnya berposisi sebagai bek tengah. Namun pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, pernah mencoba menjadikannya gelandang bertahan dalam beberapa laga, termasuk saat Piala Asia 2023. Di posisi gelandang bertahan, Hubner tampil cukup solid. Ia mampu memberikan umpan-umpan akurat ke depan dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Meski bukan posisinya yang utama, Hubner bisa menjadi pilihan tak terduga jika Timnas membutuhkan pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Namun, jika berbicara soal bek tengah, Timnas Indonesia juga punya beberapa pemain yang cukup bersaing ketat untuk mendapatkan tempat, seperti Meas Hilgers, Jay Edzas, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Oleh karena itu, meskipun Hubner bisa jadi pilihan di tengah, posisinya di bek tengah pun terancam oleh persaingan yang ketat. Selain Hubner, ada nama lain yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk memperkuat lini tengah, yakni Calvin Verdonk. Verdonk merupakan bek kiri yang posisinya sudah cukup solid di Timnas Indonesia, meskipun ada Saine Patinama dan Pratama Arhan yang juga bermain di posisi tersebut. Pada musim 2022 hingga 2023, Verdonk sempat dimainkan sebagai gelandang bertahan oleh klubnya NEC Nijmegen. Ini menunjukkan bahwa ia cukup serbaguna dan bisa diandalkan untuk bermain di posisi yang berbeda. Namun tentu saja Kluivert harus mempertimbangkan dengan hati-hati siapa yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan lini tengah. Pemain lain yang juga bisa mengisi posisi gelandang adalah Eliano Reijnders. Reijnders dikenal sebagai pemain serba bisa yang bisa dimainkan di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, penyerang sayap, atau bahkan striker. Selain itu, dia juga sering dimainkan sebagai gelandang tengah oleh klubnya, PEC Zwolle, dalam beberapa pertandingan. Kelebihan Reijnders adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai posisi di lapangan, yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi Kluivert. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pilihan untuk memperkuat lini tengah dan serang. Meskipun proses naturalisasi Jairo Riedewald belum menunjukkan hasil yang pasti, Kluivert masih memiliki banyak pemain dengan kemampuan dan fleksibilitas tinggi yang siap bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kehadiran oleh Romani yang diprediksi akan membawa ketajaman baru di lini depan, tentu akan menjadi salah satu sorotan utama. Di sisi lain, Kluivert juga punya banyak opsi lain di lini tengah dan gelandang bertahan yang bisa menjadi pilihan bergantung pada strategi yang akan diterapkan. Sebagai penggemar sepak bola, kita tentu berharap Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.
Perjuangan melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian penting bagi Garuda untuk menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level internasional. Dengan pemain-pemain yang semakin berkembang dan bergabungnya beberapa pemain baru yang menjanjikan, semoga timnas Indonesia bisa tampil lebih kuat dan memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Juventus tersingkir gara-gara pemain keturunan Indonesia bisa dibawa Kluivert ke timnas. Kekalahan Juventus dari PSV Eindhoven di babak playoff Liga Champions pada Kamis 22/2025 tidak hanya mengejutkan para penggemarnya, tetapi juga menjadi sorotan karena ada satu nama yang tak bisa diabaikan, Ryan Flamingo. Pemain muda berdarah Indonesia ini memainkan peran penting dalam menyingkirkan Juventus dengan gol penentu kemenangan PSV yang tercipta pada perpanjangan waktu. PSV mempermalukan Juventus di rumah sendiri. Juventus datang ke Eindhoven dengan modal kemenangan 2-1 di leg pertama, tetapi tim asuhan Thiago Motta ini kesulitan menghadapi tekanan dari tuan rumah. Meski babak pertama berakhir imbang tanpa gol, PSV akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Ivan Perisic pada menit ke-53. Juventus sempat membalas lewat gol Timothy Weah pada menit ke-63, tetapi PSV kembali unggul setelah Ismail Saibari mencetak gol pada menit ke-74. Dengan agregat yang sama kuat 3-3, pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah Ryan Flamingo muncul sebagai pahlawan. Pada menit ke-98, Flamingo memanfaatkan kelengahan lini belakang Juventus untuk mencetak gol kemenangan dan membawa PSV melaju ke babak 16 besar dengan skor agregat 4-3. Ryan Flamingo, sang pemain berdarah Indonesia yang menjadi mimpi buruk Juventus. Mungkin banyak yang belum familiar dengan nama Ryan Flamingo, tapi dia kini jadi buah bibir setelah golnya yang menyingkirkan Juventus. Flamingo lahir di Blaricum, Belanda pada 31 Desember 2002 dan memiliki darah Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Jawa. Keluarganya pindah ke Suriname sebelum akhirnya ke Belanda, tapi sayangnya dia tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia menurut aturan FIFA yang membatasi keturunan pemain hingga 3 generasi. Walaupun tidak bisa membela Indonesia di level internasional, keberadaan darah Indonesia di tubuh Flamingo tetap menjadi hal yang menarik. Pemain berpostur 187 cm ini mulai dikenal sejak bergabung dengan PSV Eindhoven pada Juli 2024 setelah sebelumnya bermain di FC Utrecht. Flamingo juga pernah memperkuat timnas Belanda U-Strip 21 dengan mengoleksi 4 caps yang semakin menegaskan bahwa ia lebih condong ke Belanda meski punya darah Indonesia. Perjalanan karir Flamingo dari Italia ke Belanda. Sebelum memperkuat PSV, Flamingo sebenarnya sudah berkarir di Italia bersama Sassuolo, meskipun karirnya di sana lebih banyak dihabiskan dengan status pinjaman ke klub-klub seperti Vitesse Arnhem dan FC Utrecht. Di Vitesse dan FC Utrecht, dia mendapatkan banyak kesempatan bermain sebagai starter yang kemudian membantunya berkembang pesat sebagai gelandang bertahan yang solid. Sejak bergabung dengan PSV, Flamingo telah mencetak 3 gol dari 35 penampilannya dan menariknya, ketiga gol tersebut tercipta di Liga Champions. Performa impresifnya di kompetisi Eropa inilah yang menjadikannya sorotan, apalagi dengan golnya yang memupus harapan Juventus untuk melangkah ke babak berikutnya. Ryan Flamingo bisa dilirik oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Lalu apakah Ryan Flamingo bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia? Meskipun aturan FIFA membatasi keturunan yang bisa dinaturalisasi, banyak penggemar bola Indonesia yang merasa bangga dengan fakta bahwa Flamingo memiliki darah Indonesia, meskipun garis keturunan tersebut sudah terlalu jauh. Meski peraturan FIFA tidak memungkinkan dia untuk membela timnas Indonesia, banyak yang berharap agar ada jalan untuk menghubungkan Flamingo dengan sepak bola Indonesia. Dengan semakin terbukanya peluang bagi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengingat keberhasilan naturalisasi beberapa pemain sebelumnya, tidak ada salahnya jika Patrick Kluivert, sebagai pelatih timnas Indonesia, mempertimbangkan peluang ini. Meskipun secara teknis Flamingo tidak memenuhi syarat. Tetapi siapa yang tahu? Mungkin suatu hari dengan adanya perubahan regulasi atau kebijakan, Indonesia bisa mendapatkan pemain bertalenta seperti Flamingo. Kekalahan Juventus, isyarat untuk masa depan. Sementara itu, kekalahan ini menjadi refleksi besar bagi Juventus. Mereka harus merenung dan memperbaiki banyak hal jika ingin kembali menjadi salah satu klub besar di Eropa. Masih ada perjalanan panjang di Liga Italia dan pertandingan berikutnya melawan Cagliari pada 24 Februari 2025 menjadi kesempatan bagi Juventus untuk bangkit kembali. Namun, jika ada satu hal yang bisa diambil dari kekalahan ini, itu adalah betapa sepak bola bisa penuh dengan kejutan. Seperti Ryan Flamingo yang hadir sebagai sosok yang tak terduga.
Sepak bola selalu memberi ruang bagi kejutan, baik itu melalui pemain yang tak terduga maupun keputusan-keputusan besar yang membentuk masa depan tim. Jadi, meski Juventus terpuruk dan timnas Indonesia masih harus berjuang mencari bakat-bakat terbaiknya. Satu hal yang pasti, sepak bola selalu penuh dengan cerita tak terduga. Dan Rian Flamingo mungkin baru saja menulis bab baru dalam sejarah sepak bola dunia.